Kak Imam. Cus, lah. Pasti makin lagi tahu apa anu besok Poca. Ya, pasti. Alamat satunya Tribun Timur. Iya. Beli koran dong. Iya nih. Jadi Poca, ini lagi Poca, kita review lagi. Apa itu? Berita halaman satunya Tribun Timur Poca. Kenapa ya? Jadi ada dua yang menarik ini Poca. Satu. Pertama, alhamdulillah Poca. Iya. Sejak 8 Januari 2022 Iya. sudah 8.000 warga Indonesia melaksanakan umrah. Ih, alhamdulillah. Sejak umrah, pemerintah Arab Saudi Buka. membuka kembali, mengizinkan kembali umrah dari negara-negara lain. Alhamdulillah, dari 8.000 orang warga Indonesia yang telah umrah pulang kembali ke rumah masing-masing, tidak satu pun kena COVID. Alhamdulillah. Ya. Hasil evaluasinya ini karena keberhasilan skema One Gate Policy, Apa itu satu artinya? pintu, Oh. OGP. Iya. Iya. Hanya boleh pergi umrah hanya lewat Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Iya. Kan sebelum pandemi kan bisa langsung dari Makassar, Betul. langsung dari Medan, langsung dari Surabaya, dari Bali, dari manapun kan. Iya. Sekarang orang Indonesia mau ke umrah, mau ke Arab Saudi, Harus lewat harus Jakarta. dari Jakarta. Betul tahu. Di situ di screening, di situ diperiksa kesehatannya, di karantina dan segala macam kan. Dianggap sehat berangkat. Pulangnya pun begitu, karantina. Jadi ditauki orang yang berangkat, orang yang pulang sama, orangnya Iya. diperiksa kesehatannya sama, aman. Yes, Itu artinya Pak jadi- Oca bahwa ibadah umrah akan terus berlanjut. Gitu kan? Andai hasil evaluasinya ada satu saja yang positif COVID, pasti dihentikan lagi kan? Ini alhamdulillah. Jadi hasil evaluasinya bahwa sistem OGP ini, One Gate Policy ini akan tetap dilaksanakan untuk sementara waktu. Jadi harapan permohonan travel, biro-biro travel agar mereka bisa langsung berangkat langsung. Misalnya Ampuri Sulsel kan, Iya. sejak tahun lalu sudah mengajukan permohonan agar mereka bisa langsung menerbangkan jamaah dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar langsung ke Arab, ya kan? Itu tidak disetujui dulu sementara. Jadi kalau mau umrah harus Lewat Bandara Soekarno lewat Hatta. Bandara Jakarta. Dan berapa biayanya itu Pak Oca? Iya. Nah, Ini mau ditahu untuk umroh di masa sekarang ini biaya terendah itu adalah 40 juta. Maksimalnya 55 juta. Kenapa naik? Karena ada tambahan biaya karantina dan syarat protokol kesehatan lainnya. Iya tahu. Ya kan begitu Pak Oca toh? Ada tambahan-tambahan. Dulu 20 juta, 28 juta kita sudah bisa umroh. Sekarang minimal 40 juta Pak Oca. Iya. Kita berdoa semoga semakin membaik ini keadaan, tapi tinggi sekali lagi corona ya sekarang Iya, Jakarta siaga satu nih. Pemain bola Iya. banyak positif, Liga 1 lagi nih, jangan-jangan Tenda dihentikan juga. Anggota DPR RI banyak tuh. Kemudian berita lainnya Pak Oca, kan kemarin itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengungkapkan data bahwa ada 198
pondok pesantren di Indonesia terafiliasi teroris. Ih, bahayan. Dan menyebut nama-nama pesantren. Masa? Iya, dari Sulawesi Selatan saja ada beberapa. Ini deh, Dan itu menimbulkan keresahan. ya bukan lagi keresahan, kemarahan dari para pengelola ponpes itu. Iya tahu. Nah, tadi Kepala BNPT Komjen, 3 bintang ini Komjen, Boy Rafli Amar Iya. menemui MUI Majelis Ulama bersilaturahmi dan meminta maaf Iya tahu. karena data itu menimbulkan kegaduhan. Iya, Kan ini tahu. Pak Boy ini mengungkapkan data 198 pondok pesantren terafiliasi teroris itu saat rapat bersama Komisi 3 kan pengecekan. Iya. Nah, kemudian setelah ketemu dengan Majelis Ulama, beliau mengklarifikasi. Setelah meminta maaf, dia mengklarifikasi bahwa yang mereka maksud terkoneksi dengan teroris itu bukan lembaganya pengecat, bukan pondok pesantrennya, tetapi individu-individu beberapa pengurus pesantren atau guru-gurunya gitu loh. Nah, tapi ya namanya juga klarifikasi Pak Oca ya. Tapi apapun itu sudah melukai sebenarnya. Iya tahu. Nah, teroris yang dimaksud terafiliasi dengan 198 ponpes ini Pak Oca ada Jamaah Ansarut Khilafah, ya kan? Ada juga yang terafiliasi dengan Ansarut Daulah atau simpatisan ISIS. Itu Pak Oca. Nah, sudah Pak Oca. Kira ada kucing deh. Jadi memberi keterangan itu jangan panjang-panjang Pak Oca. Iya. Karena kalau panjang-panjang tidak boleh orang bisa koran. Betul. Jadi kita sedikit-sedikit saja supaya kita gantung mereka dan mereka bisa baca koran. Iya. Betul. Begitu. Terus berita lain tahu nggak Kak Imam? Ini baru dibilang ekstranya Pak Oca. Iya, berita lain lagi. Ekstranya Pak Oca. Kita besok hanya menurunkan 2 berita utama, tambah ada satu tadi wawancara khusus bincang bola soal ditundanya laga Persib melawan PSM Makassar kemarin. Kenapa itu? Apa Jadi itu menghadirkan 2 supporter P1, supporter PSM Pak Oca. Iya. Dan 1 supporternya Persib, Boboto, wilayah Sulsel. Ada di sini. Ada tahu. Mahasiswa itu semua yang di sini tuh Kak Oca. Iya, banyak juga sudah kerja di sini, pengusaha di sini Iya, itu jual apa, dagang-dagang apa itu kan pengusaha. Iya. Terus apa Mina bilang? Jadi kesimpulannya kedua narasumber kita ini yaitu Suliadi Abbas, tahu dari komunitas VIP Utara KPU, kan supporternya PSM ini Pak Oca. Dan Persib Viking Sulsel Taufik Adiputra. Iya. Yang dipandu oleh host andalan Alfian Ahmad, adiknya Dani Ahmad. Kesimpulannya adalah mereka juga sebenarnya sejak awal penunjukan Bali sebagai lokasi seri keempat Liga Indonesia 2001-2022 ini Pak Oca, mereka menyayangkan kenapa di Bali. Iya. Bali itu kan kita ketahui pintu masuknya orang asing yang ingin berwisata kan. Betul. Gitu. Orang luar negeri kalau berwisata ke Indonesia ya pasti ke Bali, gitu kan. Di sana terlalu banyak orang dari luar negeri yang datang berwisata. Kemudian di sana kan ratusan ini pemain bola Pak Oca, 18 klub. Mereka kan mau tidak mau mereka akan berinteraksi, apakah itu di hotel atau di kafe atau main pergi bersantai-santai gitu kan.
Jadi kesimpulannya itu supporter memang sejak awal menyayangkan kenapa Bali yang dipilih. Karena waktu putar seri 1, seri 2, seri 3 di Jogja. Jabodetabek, Jakarta, Betul. Jawa Barat, Jogja tuh Mm-mm. tidak ada kasus. Iya tahu. Pas di Bali ada kasus gitu lah Poca. Jadi mereka menyayangkan. Tapi kan intinya supporter berharap ya jangan ada penundaan gitu loh toh. Iya, tahu. Kalau mau pindahkan lokasi kan ada juga usulan pindahkan ke Jawa Timur, Surabaya, Malang. Tidak masalah kan, asal jangan ditunda lagi ini liga harus selesai tepat waktu. Dan kita sudah mulai merasakan lagi euforia sepak bola gitu Poca. Saya mulai lagi suka nonton bola Poca. Iya. Beberapa tahun setelah saya gantung Pernah? sebagai wartawan Indonesia Super League, Iya. saya tidak pernah menonton bola. Sekarang ini mulai lagi nonton bola Poca. Kali olahraga dulu dari golf nih. Dua dulu olahragaku, golf sama terjun payung. Jangan terjumpa yang para layam mo. Terjun payung, para lain dari bukit-bukit Jelar, terjun payung, kita charter pesawat Poca. Gitu. Begitu Poca, semoga tidak ditunda di Liga 1 Poca. Iya deh. Selain itu wawancara ini ya bicaralah soal peluang-peluang Persib. Tapi secara pribadi kalau saya lihat klasemen sekarang, Arema ini bahaya ini juara. Iya bahaya Arema. Gitu Poca. Jadi Poca tuh kasih tagihan tuh pembaca supaya beli koran besok. Dadah. Ewaku PSM Makassar. Masih PSM. Tep. Apa yang kita mau bahas dulu ini? Kota kah, kampus kah, atau PSM langsung? PSM mau dulu Iya deh. langsung. Intinya kalau ke Bali ini pergi main bola orang, bukan liburan. Itu katanya Capsule Kepli Syukur ini. Apa nih sekarang? Banyak nih COVID-19 kah? Tadi sudah dibahas juga. Betul tahu. Tadi sudah bincang bola, ada teman-teman dari Peking juga tadi ada. Sulsel. Supporternya Persib toh Iya. bilang ini percuma gitu, ada dulu dihentikan ke liga karena COVID, terus para pemain protes toh, ada nih gerakan hashtag itu kami siap main apa dan sebagainya. Betul. Sementara sudah dikasih nih kesempatan, kompetisi sudah berjalan lagi, tidak dapat tuh hiji protokol kesehatan, pergi di liburan apa dan segala macamnya. Jadi tidak sepenuhnya salah PT LIB maupun manajemen klub tuh, ini semua soal kesadaran Ji. Iya tahu. Kalau pemain tidak sadar juga percuma Ji. Iya. Karena lalu mau tinggal di hotel sudah latihan apa. Selesai pokok. Selesai. Liga iya baru ke liburan. Nah, kalau begini tadi itu mainnya. Siapa? Itu Pestira, 10 pemainnya bisa main. Beda aku dong. Dikalah 3-0 dari Bali United. Kenapa bisa? Banyak COVID, ada cedera juga. Pastinya Bandung lakukan juga ini. Ya harusnya, tapi kan begitulah aturan kita. Intinya begitu, semoga cepat selesai nih klaster COVID kan. Satu tuh PSM batal bertanding melawan Persib di pekan ke-22, tapi di pekan 23 insya Allah siap menghadapi Bali United. Amin. Terus ada juga berita soal ini kan timnas U23 untuk persiapan Piala AFF sudah diumumkan 29 nama. TSC juga dibalik, tapi tidak ada wakilnya PSM. Menurut mantan pelatihnya PSM ini, Coach Asega Prasad, ini karena persoalan kurang menit bermain yang diberikan ke pemain-pemain muda ini. Beda dulu tuh kayak ada Asnawi dulu kan baru usia 19 tahun tampil sebagai starter. Sekarang ini ada beberapa pemain potensial
Ada Rizky Eka misalnya, ada Iya. Yakub Sayuri, ada Rapli Asrul toh. Edgar Ramping, tapi mungkin masih kurang menit bermainnya, jadi kurang terlihat kemampuannya oleh pelatih timnas sekarang, Iya, Sinteyong. Sinteyong. Jadi harapannya kalau mau ada yang tampil di timnas, apalagi nih Sinteyong suka pemain muda, Betul, kasih lari. kasih kesempatan pemain muda kita juga Ya tahu. untuk main secara reguler di klub. Iya. Bisa tahu dilirik tahuan. Betul. Apa Pipo yang tahu? Begitu untuk halaman PSM, terus halaman kampus. Tadi ada kunjungan dari Universitas Terbuka Makassar. Universitas Terbuka ini kampus negeri. Oh. Kampus pelopor pembelajaran jarak jauh. Sebelum adanya itu virtual ya. Lebih dulu ini Iya, tahu. Universitas Terbuka menjalin kerjasama dengan Tribun Timur. Keren ya. Dia percayakan Tribun Timur untuk persoalan publikasi karena mereka yakin sebagai kampus yang mendorong juga digitalisasi, Iya. dia melihat Tribun Timur ini sebagai media di Makassar, di Indonesia Timur, itu punya berbagai platform, bukan hanya mengandalkan cetak koran, tapi ada YouTube-nya, ada online-nya, ada podcast-podcastnya. Jadi ini bisa saling bersinergi. Yes. Ini demi mencapai target pembelajaran di UT ini semakin maksimal lah. Karena sekarang itu ada 6.000 mahasiswanya khusus Universitas Terbuka Banyak tahu di Makassar. Iya, mahasiswa dari Sulsel ini semua. Banyak dari kalangan pegawai, PNS, karena bisa tidak perlu masuk kampus. Iya. Kampusnya di sini, dia misalnya tinggal di mana, di Jeneponto atau di mana, kuliah pembelajaran jarak jauh, Iya tahu. lengkap di fasilitasnya. Keren ya deh. Begitu. Ada juga berita dari Unibos soal upaya menembus jurnal internasional. Yes. Ada berita juga dari Fakultas Bahasa dan Sastra UNM, baca nanti saja besok di halaman kampus. Iya deh. Terus di Kota. halaman kota kita mengangkat satu liputan khusus ini membahas soal vaksinasi anak. Jadi pemerintah kota ini bersama dengan instansi terkait itu saling bergandengan tangan toh, dari Polda Sulsel dan lain-lain itu menggenjot terus ini vaksinasi anak ini karena ini juga penting. Iya. Bagaimana caranya orang pembelajaran tatap muka kalau anak-anak sekolah tuh yang usia 6 sampai 11 tahun belum divaksin. Iya. Untuk saat ini baru kisaran 20% yang sudah divaksin. Iya, Totalnya itu 30.129 anak. Sementara data dari pemerintah Kota Makassar, anak usia sekolah ini totalnya itu ada 140.000. Ini yang mau dicapai targetnya ini Februari bulan ini. Februari ini Februari ini. dicapai target vaksin anak 100%. Makanya ada berbagai bentuk kegiatan vaksinasi, salah satunya itu roadshow. Tadi ditempatkan di beberapa sekolah dan ke depan akan ada 10 titik juga roadshow vaksinasi supaya anak-anak ini berani lah untuk divaksin. Iya. Ada juga dokter kelas, macam-macam ini kegiatan-kegiatannya. Karena Omikron ini cukup berbahaya juga saat ini. Oke. Begitu, Tribuners. Oke deh, kakak Udah, Pian. Dik. Dan bagi payang ya. Bergerak.